Baik, di sesi 2 ini saya akan menjelaskan kepada Anda relasi atau hubungan antara agama dan gender, ya. Nah, ini saya kira isu yang sangat penting dan keseharian Anda, dan Anda harus memahaminya dengan baik, ya. Oke. Agama dan politik gender, ya. Saya ingin mulai dengan yang pertama menjelaskan perbedaan antara, ini dua hal yang sering orang tidak paham. Orang yang patuker, bukan cuma oleh mahasiswa seperti Anda, tapi juga orang-orang yang sudah senior seperti dosen dan orang lain suka belum memahami dengan baik perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Orang suka menukar-nukarkan. Ada dua istilah sebenarnya yang berbeda. Yang pertama yaitu gender dan seks. Nah, gender itu pertama adalah perbedaan lelaki dan perempuan, dan itu bersifat sosial, artinya dikonstruksi oleh masyarakat kita. Nah, dalam hal apa? Dalam hal peranan misalnya. Dalam perempuan lelaki itu kan punya peranan dalam masyarakat. Nah, peranannya itu yang berbeda, itu dikonstruksi oleh masyarakat kita. Perilakunya. Bagaimana perempuan berperilaku laki begini begitu perilakunya. Itu diatur oleh masyarakat, dan itu di social construction, konstruksi masyarakat kita. Nah, ekspresi perempuan harus begini dan begitu, identitas perempuan, bagaimana perempuan harus bersikap, lelaki harus bersikap, anak lelaki harus bersikap, anak perempuan harus begitu dan begitu. Itu adalah banyak yang bersifat konstruksi sosial, artinya dibangun, dikonstruksi oleh masyarakat Anda. Nah, dengan demikian, gender adalah perbedaan perilaku, perbedaan peranan, perbedaan ekspresi, dan perbedaan identitas perempuan dan lelaki yang dibuat oleh masyarakat Anda. Nah, ya. Nah, bentuknya apa? Terbagi pada dua gender itu, masculinity, and femininity. Nah, kalau Anda berperilaku kelelakian, maka disebut maskulin. Kalau Anda berperilaku dan bersikap identitas keperempuanan sesuai dengan dibentuk oleh masyarakat tadi, Anda punya karakter femininity. Jadi kalau Anda berkarakter seperti lelaki, Anda maskulin, yang lelaki. Kalau Anda berkarakter dan berperilaku perempuan yang dikonstruksi, tadi Anda menjadi feminin. Jadi istilah feminin dan maskulin itu adalah konstruksi sosial. Si anu feminin, si anu maskulin adalah konstruksi sosial. Bagaimana lelaki harus gagah, nah itu konstruksi sosial. Bagaimana perempuan harus lembut, nah itu ada konstruksi sosial. Bukan Tuhan yang membuat seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, seks. Nah, seks adalah jenis kelamin. Ada dua pembagiannya. Anda memiliki jenis kelamin lelaki atau perempuan. Kalau yang gender itu adalah maskulin, feminin, maka kalau dalam seks itu Anda lelaki atau perempuan. Dalam bahasa Inggris Anda male, lelaki, atau female atau perempuan. Nah, gitu. Ada beda-beda ya. Mana melihat perbedaannya. Maka dengan demikian gender itu bersifat sosial kultural, artinya dibentuk, dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat Anda, merupakan nilai-nilai budaya yang sudah dipegang oleh sebuah masyarakat. Anda harus berperilaku seperti ini karena dibentuk oleh masyarakat Anda. Nah, itu amal diturunkan dari kakek Anda, kepada ibu Anda, kepada Anda, dan seterusnya. Oke. Dengan demikian, gender itu adalah buatan manusia. Human constructed, dibuat oleh manusia. Nah, kalau namanya buatan manusia, bisa berubah dong. Suatu saat mungkin peranan perempuan di masa sekarang ber-X. Di masa depan, X-nya mungkin tidak ada lagi, karena masyarakat ingin merubahnya. Ya kan? Seperti itu. Nah, sementara yang namanya seks, itu bersifat biologis, bersifat fisik dan alami, natural. Bersifat tetap. Inilah yang disebut dengan istilah kodrat itu. Nah, orang sering
sering-sering ada kalau ada perempuan yang misalnya bermain politik atau apa, wah dia menyalahi kodratnya. Nah, sebenarnya dia bukan menyalahi kodrat, dia menyalahi gendernya yang dibuat oleh masyarakat. Itu sebenarnya. Yang kodrati itu adalah sisi dia jenis kelaminnya perempuan atau lelaki Anda. Itu Anda lelaki dari segi jenis kelamin tadi disebut oleh kawan Anda punya penis, perempuan bisa vagina. Dari lainnya dari segi tubuh Anda perempuan punya payudara, lelaki tidak. Yang lelaki punya jakun, perempuan tidak. Oke, nah dan lain sebagainya. Itu adalah sisi fisik yang diberikan oleh Allah. Maka yang seks ini adalah God given, diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan, kodrati. Ya, nah, lelaki tidak menstruasi, perempuan menstruasi. Hamil perempuan, lelaki tidak. Melahirkan perempuan, lelaki tidak. Menyusui perempuan, lelaki tidak menyusui. Nah, ini yang disebut dengan kodrati itu di situ. Pemberian Tuhan. Ini tidak berubah. Jadi kalau kita melihat perbedaan secara fisik, secara biologis antara lelaki dan perempuan, terlihat pada 4 hal. Yaitu pada menstruasi, jelas beda. Itu tidak bisa ditukarkan. Tapi kalau menjadi pemberi nafkah, bisa istri menjadi pemberi nafkah ketika lelakinya meninggal atau lelakinya malas. Tapi menstruasi tidak, hanya perempuan. Hamil, hanya perempuan. Lelaki tidak. Maka hanya dalam 4 inilah sebenarnya perbedaan yang kodrati itu. Pada menyusui, pada hamil, melahirkan, dan menyusui. Inilah kodrati sebenarnya yang tidak bisa dipertukar. Yang lainnya bisa. Ketika dalam menjadi pemimpin di rumah. Memang sekarang mungkin kebanyakannya lelaki menjadi pemimpin di rumah. Tapi kalau lelakinya malas, perempuan bisa menjadi pemimpin di rumah karena dia memberikan nafkah. Kayak tadi syarat itu tadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu syaratnya adalah lelaki dia memberikan nafkah. Tapi kalau lelaki tidak memberikan nafkah, dia tidak menjadi rijal, menjadi qawwam di rumah. Begitu dalam dia politik seperti itu. Ya, bahwa di suatu daerah ada perempuan yang punya kualitas lebih tinggi dari lelaki, maka dia bisa berubah tuh menjadi pemimpin dan disukai orang misalnya. Oke? Nah, dengan demikian, kalau kita berbicara tentang gender, kita bicara tentang gender inequality. Ada gender equality, yaitu kesetaraan gender, dan gender inequality, ketidaksetaraan gender. Nah, karena gender itu adalah ciptaan manusia, masyarakat Anda, maka sering terjadi ketidakadilan gender, ketidakkesetaraan yang dibuat oleh masyarakat Anda. Artinya, perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap lelaki, seperti lelaki. Akses terhadap apa? Akses terhadap ekonomi, akses terhadap pendidikan, akses terhadap politik. Dan perempuan tidak memiliki hak yang sama seperti lelaki untuk memperoleh hak-haknya, hak politik, hak pendidikan, hak ilmu, dan sebagainya. Nah, prakteknya dalam masyarakat, karena gender itu direkonstruksi masyarakat, sering terjadi perempuan tidak memperoleh hak-haknya yang sama seperti laki-laki pada masalah-masalah yang memang itu basic kebutuhan manusia. Pendidikan itu hak lelaki, hak semua manusia. Tapi karena dalam sebuah masyarakat ada aturan atau ada pandangan yang mengutamakan lelaki, maka ada ketidakadilan gender bagi perempuan. Hanya lelaki yang diutamakan untuk memperoleh pendidikan. Itu juga dalam politik ya. Kenapa lelaki dilibatkan dalam urusan publik, dalam politik? Itu adalah urusan masyarakat Anda dibuat masyarakat. Ini ketidakadilan gender. Karena perempuan juga punya hak sama dalam membuat keputusan untuk masyarakat, menjadi pemimpin. Nah, dengan ini yang disebut dengan gender inequality, ketidakperlakuan yang tidak sama, atau persepsi yang tidak adil terhadap perempuan berdasarkan gendernya. Ya, itu namanya ya. Nah, lalu sekarang yang dicari oleh Islam sebenarnya, dan juga mungkin gerakan-gerakan yang terhadap perempuan adalah gender equality, kesetaraan gender. Maksudnya adalah apa? Perempuan dan lelaki itu memiliki hak yang sama dalam hak-hak sisi kemanusiaannya yang paling universal, yaitu pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang namanya gender equality itu, gender kesetaraannya itu adalah hak asasi manusia.
Tuhan mengatakan semua orang punya hak yang sama dan tugas yang sama di hadapan Tuhan. Ya kan? Laki dan perempuan semua tugasnya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Yang membedakannya bukan jenis kelaminnya, tapi adalah takwanya. Ini jelas nih, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas itu, ya. Kemudian nah, mari kita masuk kepada agama. Saya kira saya tidak akan detail di sini, Anda sudah tahu mana agama, Anda baca buku secara sosiologis, buku Durkheim tentang agama, ya. The Elementary Form of Religious Life, nah, kan Anda baca. Jadi agama itu adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan yang suci, berkaitan dengan perintah dan larangan, dan itu memberikan panduan kepada penganutnya. Itu agama, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya dengan gender tadi, gender equality tadi? Apakah agama itu penghalang munculnya kesetaraan gender? Atau justru agama menjadi pendukung ketidakadilan gender? Nah, mari kita lihat. Kita fokus kepada agama kita, ya, karena ini adalah yang paling kita ketahui. Ya. Nah, mari kita lihat ajaran-ajaran agama kita, ajaran Islam. Ya. Kalau Anda membuka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutawatir, yang sahih, Anda akan dapati status perempuan yang sama dengan lelaki. Sekali lagi, kalau Anda membaca ayat Quran, buka, Anda akan dapati berbanyak ayat yang menyebutkan bahwa status perempuan itu equal, setara di depan Allah. Keduanya, lelaki dan perempuan, adalah anak Adam. Al-Isra ayat 70. Silakan buka. Dua-duanya, lelaki dan perempuan, adalah hamba Allah. Buka Az-Zariyat ayat 5. Semuanya juga laki dan perempuan, ada ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ada laki dan perempuan, ada khalifah Allah di sini. Kata khalifah itu bukan untuk lelaki saja, perempuan juga. Al-Baqarah 30, 65, 165, Anda buka. Dan lelaki dan perempuan juga punya hak yang sama untuk masuk surga atau masuk neraka kalau beramal soleh. Bagi yang beramal soleh. Anda baca An-Nisa 124. Nah, laki dan perempuan juga memiliki kesempatan yang sama menjadi yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat 13. Jadi Allah melihat manusia ini hambanya bukan karena jenis kelaminnya. Mentang-mentang karena lelaki lalu otomatis Anda masuk surga, tidak. Karena perempuan masuk neraka, tidak. Yang dilihat oleh Allah, yang paling mulia di hadapan Allah, yang takwanya paling tinggi. Atqakum, yang paling bertakwa. Nah, ini coba lihat ajaran agama kita yang sangat equal, mengajarkan gender equality. Ya, luar biasa. Nah, bukan cuma setara di hadapan Allah, tapi dalam hal keduniaan juga sama. Hak ekonomi dan kepemilikan pribadi bagi perempuan. Perempuan memiliki hak ekonomi dan memiliki harta. Bicara tentang harta waris. Perempuan punya hak pada harta waris. Ini yang ditentang oleh Al-Quran dalam tradisi orang Arab. Kalau Anda Islam itu lahir untuk mengoreksi dan melakukan revolusi atas tradisi orang Arab yang tidak memberikan hak ekonomi dan harta kepada perempuan. Bahkan perempuan itu dijadikan harta warisan. Islam merevolusinya, hilangkan tuh mewariskan perempuan, tapi justru perempuan bahkan lebih dari itu diberi hak waris. Kalau zaman Arab itu perempuan bahkan diwariskan, sekarang zaman Islam dihapuskan tuh pewarisan perempuan menjadi hak waris, benda waris, bahkan diberi hak waris. Luar biasa itu. Nah, oke, seperti itu. Nah, perempuan dan lelaki punya hak yang sama kepada pendidikan, terhadap ilmu. Lihat Al-Mujadilah ayat 11. Dan lihat juga bagaimana perlakuan Nabi terhadap perempuan dan lelaki. Nabi itu adalah orang seperti saya tadi, Anda sebut tadi kan, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, cerminan Al-Quran. Maka Nabi adalah pelaksana Al-Quran. Maka pantas saja kalau ayat Al-Qurannya berbicara tentang kesetaraan laki dan perempuan, penghargaan dan perempuan, maka Nabi orang yang pelaksana pertama atas
penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan. Coba Anda baca sejarah Nabi terhadap keluarga-keluarganya. Tidak ada Nabi merendahkan istri-istrinya. Ya kan? Dan banyak lagi. Nah, ini kita bicara secara prinsip ajaran dalam Quran dan Sunnah, ya. Nah, tapi bagaimana dalam realitasnya? Bagaimana realitasnya dalam dunia Muslim, termasuk di Indonesia? Apakah ajaran-ajaran Islam yang mulia tadi itu terlihat dilaksanakan? Jawabannya buram. Jadi dalam prakteknya, dalam realitasnya, kalau kita bicara tentang Islam dan kesetaraan gender, itu jawabannya buram. Artinya, masyarakat Muslim di dunia Muslim kebanyakan tidak, kalau tidak akan semuanya, justru tidak melaksanakan ajaran kesetaraan gender yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, ironis ya. Nah, buktinya apa? Begini. PBB punya namanya Gender Inequality Index. Jadi indeks ketidaksetaraan gender yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat parah atau tidaknya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat di dunia, termasuk negara Muslim. Ukurannya apa untuk mengukur bahwa sebuah masyarakat atau sebuah negara itu adil gender atau tidak adil? Pertama dari segi kesehatan reproduksi. Yang kedua dari segi pemberdayaan, empowerment. Yang ketiga adalah partisipasi dalam ruang kerja, partisipasi dalam pasar kerja, dalam pekerjaan ya. Saya akan menunjukkan kepada Anda 10 negara yang tertinggi nilai kesetaraan gendernya dan 10 negara yang berada di bawah yang punya nilai rendah dalam hal kesetaraan gender. Di mana negara-negara Islam itu berada? Ini data ya, valid ya, survei PBB. Oke, mari kita lihat. Ini adalah 10 negara tertinggi yang memiliki nilai kesetaraan tertinggi dalam hal perempuan dan lelaki. Kesetaraan dalam hak terhadap pendidikan, terhadap ekonomi, terhadap politik, tadi juga terhadap pekerjaan dan sebagainya. Ya, nah, coba Anda lihat 10 di tingkat nomor 1 negara mana? Nah, ini lihatnya nih. Ini data saya angka 2018. Yang sebelumnya 2012 ya. Kita lihat 2018. Coba lihat mana yang nomor hiji. Dan negara yang paling gender equality memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nomor hiji Swiss. Nomor 2 Denmark. Nomor 2 sama Sweden dan Denmark. Nomor 3 mana? Nomor 4 langsung. Keempat Nederland, Belanda. Kelima Norway, Norwegia. Keenam Belgium, Belgia. Ketujuh Finland. Kedelapan Prancis. Kesembilan hampir sama. Kemudian kemudian Jerman dan sebagainya. Nah, nggak ada negara Muslim. Padahal dari segi ajaran itu kan luar biasa. Mereka bukan negara Muslim. Maka pantaslah kalau Abduh mengatakan ketika Muhammad Abduh itu tokoh reformis Mesir abad 19 mengatakan dia pernah berkunjung ke London dan Paris, dia berkata begini, I went to the West and I saw Islam but not Muslim. But I went back to the East, I saw Muslim but not Islam. Dia bilang, ketika saya pergi ke Barat, saya melihat Islam di sana. Artinya pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Tapi saya lihatnya orang Muslimnya sedikit, tidak ada Muslim di sana. Tetapi ketika balik lagi ke negaranya, ke negara Timur Tengah, dia lihat banyak Muslim, tapi Islamnya nggak ada. Artinya kita ada Muslimnya banyak, tapi pelaksanaan ajaran agama Islamnya nggak ada. Ini data ini menunjukkan. Sekarang 10 negara yang paling rendah dalam indeks kesetaraan gender. Ini juga negara-negara 10 negara paling rendah dalam kesetaraan gender. Nah, nomor hiji, nah kita lihat nih, ada yang paling bawah Yemen itu Yaman.
Yemen itu sekarang kasihan dilanda perang di sesama mereka sendiri. Nah, Arab Saudi menyerang Yaman juga karena Saudi tidak suka dengan Yaman karena ada Syiahnya di sana, sesama Muslim. Jadi Yaman itu negara Muslim yang paling rendah ketidakadilan gender. Selanjutnya Mauritania, kemudian ini negara-negara ada Kongo, ya, Nigeria, Liberia, Afrika Tengah, Mali, dan Afghanistan. Nah, Afghanistan itu sekarang berhasil menguasai Taliban sekarang kembali menguasai Afghanistan di Agustus tahun lalu. Ya, mereka berjanji untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di ruang publik, termasuk pendidikan dan di pemerintahan. Tapi mereka bohong. Sekarang perempuan masih belum sekolah bebas. Nah, kalau mendengar cerita Malala Yousafzai ketika beberapa tahun lalu Taliban kan berkuasa lalu diambil alih, lalu disingkirkan oleh Amerika. Taliban lalu, tapi di beberapa daerah Taliban masih menguasai. Anak perempuan SMP ditembaki karena sekolah. Tokohnya adalah Malala Yousafzai. Dia berhasil diselamatkan dan dibawa ke Inggris. Dia menjadi tokoh pembela perempuan terus pendidikan. Dan janjinya tuh kemarin berkuasa lagi masih belum terwujud. Katanya mengaku negara Islam, ya, tapi janjinya tidak dipenuhi, kan? Nah, di sini kita melihat bahwa siapa yang sebenarnya berperan? Islamkah atau tradisi? Tradisi, ya, tradisi yang sudah mengakar kuat itu lalu dibungkus oleh ajaran agama seolah menjadi agama. Padahal kita baca tadi dalam ayat Quran, sunnahnya jelas. Pendidikan hak semua orang. Ya kan? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimah. Anda lelaki atau perempuan berhak pendidikan. Iqra. Disuruh bacanya bagi semua kok, lelaki dan perempuan. Membaca itu berpendidikan. Ya. Lalu tapi realitasnya seperti itu. Nah, di sini berarti ada semacam pembajakan atas nilai-nilai mulia, ajaran mulia Islam. Karena alasan tradisi, karena alasan politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke, lihat ya. Nah, ini ada survei dari London Schnabel 2016 yang menunjukkan bahwa semakin negara itu semakin religius, semakin tidak toleran terhadap perempuan. Kalau ada negara kalau sebuah negara semakin religius sebuah negara, maka semakin tidak equal terhadap perlakuan terhadap perempuan, semakin tidak adil gender. Nah, di sini juga kita harus kritis dalam pandangan saya, bukan agamanya sebenarnya, tapi tafsiran atas agama, ya, seperti yang dipengaruhi oleh budaya dan alasan-alasan politik lainnya. Nah, lihat di situ. Anda bisa dilihat di sini bahwa ada 20 negara yang kalau negara yang paling tidak religius justru negara yang paling menghargai perempuan. Di negara-negara barat terutama di Eropa, ya, seperti itu. Sebaliknya di negara-negara Afrika yang suka religius dan termasuk itu, mereka justru banyak menunjukkan perilaku yang tidak equal terhadap perempuan. Oke. Nah, ini kalian tadi. Nah, ketidakadilan gender itu tinggi di negara-negara yang memiliki religius yang tinggi. Nah, contoh dari itu, mari kita lihat negara-negara ini, ya. Nah, khususnya dalam konteks Islam, ya. Afghanistan itu paling religius mengakunya, kan, di negara Islam. Ada Afghanistan, Algeria, Irak, Iran, ya, ini bahkan Mauritania dan Arab Saudi mengaku 100% religius. Tapi kita tahu, dan lihat kan Arab Saudi, yang saya katakan sebelumnya, mereka adalah negara yang menunjukkan represif terhadap perempuan, tidak memberikan hak perempuan dalam politik, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan termasuk pendidikan, kalau Anda ingin sekolah, terutama ke perguruan tinggi, Anda harus mendapat izin, ada surat dari wali Anda. Nah, Anda yang perempuan di sini, saya yakin Anda tidak mendapat, kampus tidak meminta Anda wali, kan? Surat izin dari wali Anda atau orang tua Anda bahwa mereka menyetujui kuliah Anda. Tidak, kan?
Kalau di Arab Saudi Anda harus begitu. Bahkan boleh nyetir aja baru beberapa tahun ini. Nah, itu pun terjadi reformasi sekarang di pemimpin putra mahkota Arab Saudi namanya Muhammad bin Salman ini, dia sedang mereformasi. Itu juga reformasinya karena alasan ekonomi, karena minyak tidak bisa dijadikan andal negara Saudi, maka mereka harus membuka ruang-ruang ekonomi lain termasuk perdagangan internasional, dan perempuan harus dilibatkan dalam konflik supaya ekonominya naik. Nah, Arab Saudi ini menderita nih selama 2 tahun ini karena tidak ada haji, ketahuan tuh. Karena mereka sumbernya dari 2, haji dan minyak. Minyak semakin berkurang, haji juga begitu. Mereka beralih pada sumber lain. Nah, kalau tidak membuka keterbukaan, negara ini akan, itu disadari oleh MBS itu. Ya. Coba lihat di situ. Ya, ini adalah negara yang mengaku paling religius dan buktinya mereka yang paling tidak adil terhadap perempuan. Ya, seperti itu. Bagaimana Indonesia? Nah, negara kita, nah, negara kita tercinta ya. Ini saya punya datanya untuk level ASEAN saja, Asia Tenggara ya, ASEAN ya. Nah, ini juga datanya Badan Pusat Statistik 18. Nah, bagaimana? GII-nya, Gender Inequality Index-nya. Nah, kita lihat. Di Asia Tenggara, yang paling atas, negara yang paling tidak equal, yang paling memperlakukan berbeda kepada perempuan, atau tingkat ketidaksetaraan gender paling tinggi itu Kamboja. Ya kita maklumlah Kamboja ekonomi bagaimana sih? Ya, Laos yang kedua. Ya, ketiga Myanmar. Tapi ketika kita lihat yang keempat, Indonesia. Indonesia ada urutan keempat di negara Asia Tenggara yang paling tidak memberikan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Keempat dari bawah. Filipina lebih bagus dari kita, Thailand lebih bagus dari kita, Vietnam lebih bagus, Malaysia lebih bagus, Darussalam, apalagi Singapura. Jadi di Asia Tenggara, Singapura yang paling bagus dalam hal menerapkan keadilan gender. Disusul oleh Brunei, oleh Malaysia, Vietnam, dan Indonesia ada di urutan terbawah ini, keempat. Ya, lalu dong, kita nih paling mengaku paling Islami kan, apalagi gerakan-gerakan penegakan syariat, ya kan, negara Islam. Tapi justru dalam pelaksanaannya, dalam pandangan saya, mereka justru melanggar ayat-ayat Quran itu sendiri demi kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya mereka sendiri. Jadi di sini kita berbicara tentang pembajakan ajaran Al-Quran oleh orang Islam itu sendiri demi kepentingan politik, budaya, tradisi, dan sebagainya. Jadi, dengan demikian, mengapa itu terjadi? Faktanya bahwa ketidakadilan gender masih terjadi di kebanyakan negara Muslim. Nah, ketimpangan itu, ada ketimpangan antara Islam normatif, Islam ajaran dalam Quran dan Sunnah, dalam teks, dan Islam realitas. Ada ketimpangan tuh. Ajarannya begini, ayat Quran Sunnahnya, tapi realitasnya begini, timpang. Harusnya kan setara, antara ajaran dengan pelaksanaan kan sama. Antara aturan dengan implementasi harusnya sama dong. Jadi di negara Islam termasuk Indonesia, gagah ajarannya kan diceritain. Tetapi dalam prakteknya justru ajaran itu adalah terbengkalai, bahkan dimanipulasi untuk kepentingan politik, ekonomi, tradisi, dan sebagainya. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Satu, kebodohan umat Islam itu sendiri. Mereka justru mungkin tidak mengerti ayat-ayat Quran sendiri. Atau kalaupun mengerti, mereka melakukan manipulasi untuk kepentingan politik, ekonomi, tradisi, dan sebagainya. Ada faktor sejarah juga, karena masa lalu kami begini, maka kami sekarang begini juga. Karena tradisi kami adalah begini, ya begini juga sekarang. Seperti di Afghanistan, Arab Saudi, dan sebagainya. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-agama. Oleh tafsiran-tafsiran agama, yang itu dibungkus oleh faktor sejarah, faktor alasan politik, alasan budaya dan ekonomi, dari faktor-faktor ajaran agama itu yang asli. Ya, maka benarlah Muhammad Abduh ketika dia berkata, al-Islam mahjubun bil muslimin. Artinya Islam itu tertutup kebenarannya, keindahannya
keluar biasaannya, keaguni oleh orang Islam itu sendiri. Maka kalau Anda melihat sekarang kemunduran dunia Islam, jangan salahkan orang Barat, jangan salahkan orang Kristen, jangan salahkan Yahudi, salah kita sendiri. Tapi kita tidak sadar. Bahkan kita paling mudah menuduh orang lain, oh ini rekayasa Yahudi, ini rekayasa Amerika ketika ekonomi Islam runtuh, politik Islam jatuh, dan sebagainya. Sebenarnya kita sendiri yang membuat runtuh Islam itu, dan kita sendiri. Kita yang sendiri yang menutupi dan merusak dan memanipulasi ajaran Islam itu sendiri. Karena apa? Karena kepentingan nafsu kita, kepentingan politik kita, kepentingan ekonomi kita, dan sebagainya. Tapi uniknya, ketika ditanya begitu, mereka selalu menyebut ayat Al-Quran dan Sunnah. Gitu kan. Tapi sebenarnya ayat Quran adalah versi mereka yang telah dimanipulasi demi kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke? Dengan demikian, ini jawabannya, ada pertanyaan besar. Apakah agama itu menjadi penghalang bagi gender equality, bagi munculnya kesetaraan gender, keadilan gender, ataukah justru agama itu menjadi pendukung adanya keadilan gender? Anda sendiri harus jawab. Berdasarkan uraian saya tadi atau pikiran Anda sendiri sebagai bacaan Anda sendiri, baik itu secara ajaran dan realitas kehidupan Muslim. Ya, seperti itu. Nih, kalau Anda membaca apa yang saya uraikan, kalau Anda ingin baca lebih lanjut dan juga uraian saya tadi didasarkan kepada sumber-sumber ini, ya, tuh Anda bisa bahasa Inggris, sok-nya, silakan bahasa Arab juga boleh. Oke. Saya kira itu ya uraian saya di sesi kedua ini. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti. Kalaupun Anda belum mengerti, silakan baca ulang reader topik hari ini, dan nanti Anda bisa menonton ulang di videonya di channel Sociology Explains-nya. Ada dua hal yang kalau Anda ingin mengerti, Anda baca bukunya, Anda tonton videonya. Ini ada dua hal yang tidak terpisahkan. Jangan malas, kalau Anda malas baca, malas juga nonton videonya, jadi Anda maunya apa gitu. Jadi arek naon, arek jadi naon. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, saya lihat saya yakin banyak mahasiswa tidak baca sebelumnya ketika tiap kuliah. Nonton juga hente. Ya kan? Mulai hari ini, lakukan dua hal itu ya kalau Anda ingin mendapat ilmu baca. Dan saya bantu, video ini adalah membantu Anda supaya Anda paham. Apalagi sudah saya simpan di channel YouTube saya, supaya Anda bisa menonton kapan saja. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Kayaknya kita tidak punya waktu untuk tanya-jawab. Minggu depan ya. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live ya Pak. Terima kasih Pak. Live ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Puswa, sok ya. Thank you.